Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Gagal terbang pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Serui, Kepulauan Yapen, 42 penumpang dan 6 kru selamat. Antrean di SPBU Merauke masih ada, Polres mulai mencari solusi hadapi kemacetan. Jalan Pasar Lama Sentani Jayapura rusak parah, Pemkab diminta bertindak. Pesawat tipe ATR milik maskapai Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewa, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Pesawat mengangkut 42 penumpang dan 6 orang kru. Pesawat diduga gagal terbang dan langsung terperosot ke pinggir landasan sejauh 20 meter. Terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di landas pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 9 September 2024. Laporan saya terima dari Kepala Bandara melalui Kapolres Yapen AKBP Ardian Uki yang melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut. Informasi yang kami dapat bahwa penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan. Dari 42 penumpang dan 6 kru atau 48 tersebut selamat. Itu kami sudah cukup lega dengan itu. Pesawat dengan nomor PK YSP ATR 42500 itu setiap hari terbang dengan rute Jayapura Serui Biak. Dari 42 penumpang, Ibu Ketua PKK Provinsi Papua, Kerdina Limbong, juga ikut bersama rombongan PKK yang akan pergi ke Jayapura dari Serui. Kru yang mengalami luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yapen, sementara penumpang yang luka ringan hanya rawat jalan. Hingga kini pesawat masih berada di lokasi kejadian. Eman dan Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Hingga saat ini antrian BBM di sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan masih terjadi. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun dan belum ada jalan keluar. Kepolisian Merauke mencoba mencari jalan keluar dengan mengatasi masalah ini, antara lain dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Pertamina. Wakapolres Merauke Kompol Dian Peters mengatakan paling tidak koordinasi bisa mendapatkan jalan keluar agar tidak terjadi antrian panjang yang bisa menjadi sumber kemacetan di Merauke. Kalau untuk Merauke ini kan tentunya kita harus bekerja sama dan berkoordinasi dulu dengan SPBU, mungkin dengan Pertamina, duduk bersama-sama untuk menentukan solusi terkait masalah antrian ini. Kalau antrian sebenarnya wajar saja, kalau dibilang parah sih tidak ya, tapi memang ada beberapa titik yang mengalami antrian. Untuk faktor ini mungkin saya harus mendalami lagi ya, karena kalau permasalahan yang menyebabkan antrian, contoh yang saya sampaikan kalau mungkin di Jayapura ketika ada SPBU yang kena penalti pasti ada antrian. Kalau di sini saya belum monitor sih terkait penyebab antrian, apakah memang kita pertumbuhan kendaraannya bertambah dari tahun ke tahun sehingga stok pasokan itu kurang karena mungkin bertambahnya adanya antrian tersebut. Penggunaan barcode untuk membeli BBM di SPBU sejauh ini tidak efektif mencegah antrian panjang kendaraan yang membeli BBM di SPBU. Bahkan, sistem pengecekan nomor plat kendaraan juga tidak efektif.
Antrean kendaraan bahkan semakin panjang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Katolik asal Jayapura melintas batas negara untuk menghadiri kegiatan Paus Fransiskus di Vanimo, Papua Nugini. Pos Lintas Batas Negara, PLBNSCO, mencatat ada sekitar 600 orang pergi ke Papua Nugini untuk mengikuti kegiatan Paus. Dari jumlah tersebut, 250 orang difasilitasi Keuskupan Jayapura, dan 100 orang menggunakan paspor dan pas lintas batas, serta sisanya merupakan masyarakat umum yang menggunakan paspor. Mereka berangkat menggunakan 14 bus Damri yang sepenuhnya juga difasilitasi pemerintah Provinsi Papua. Saat kunjungan Paus Fransiskus di Vanimo, Papua Nugini, kedua negara Indonesia dan Papua Nugini sepakat menutup sementara pintu perlintasan dari kunjungan wisatawan. Masyarakat Indonesia yang melintas melalui Pos Lintas Batas Negara SCO menuju Vanimo untuk mengikuti kunjungan bersama Bapak Sri Paus di Vanimo untuk paspor berjumlah kurang lebih 250. Sedangkan untuk PLB yang terdaftar di Keuskupan itu sekitar jumlahnya 100. Tetapi kalau melihat kondisi di lapangan, termasuk masyarakat umum, itu jumlahnya mencapai sekitar 500 sampai 600 pelintas hari ini yang kami fasilitasi. Mereka semua dari pagi sudah berkumpul. Titik checkpoint pemeriksaan awal pertama kami lakukan di Patung Bung Karno. Itu kami berterima kasih kepada pihak pemerintah Provinsi Papua yang sudah memfasilitasi masyarakat dengan menyiapkan akomodasi berupa 14 bus Damri. Pos lintas batas kedua negara akan kembali dibuka untuk melayani warga Indonesia yang pulang dari Vanimo pada hari ini hingga 2 hari ke depan. Paus Fransiskus saat ini berada di Papua Nugini setelah berkunjung selama 3 hari ke Indonesia. Dari Papua Nugini, Paus akan bertolak ke Timor Leste, lalu Singapura, dan kembali ke Vatikan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Harga kacang hijau dan kacang merah di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah turun. Padahal pekan lalu, kacang hijau dan kacang merah masih mahal. Turunnya harga kacang hijau dan kacang merah karena pasokan dari luar Mimika sudah masuk. Kacang hijau sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara kacang merah turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Sudah kemarin waktunya baru masuk toh, kan baru dari Makassar lagi. Jadi turun lagi. Sebelumnya itu kan 40 kita jual kan. Karena modalnya itu 33. Sekarang sudah 28. Sudah turun dia. Biasanya kita jual berapa? 35 Per kilo. Oh ini dari Makassar? Makassar. Kacang merah sudah juga sudah berapa yang lalu sudah kedua. Sudah turun. Berapa sebelumnya? Sebelumnya itu kan kemarin kan kita jual 80, 90. Sekarang sudah turun. Sekarang kita jual sekarang 65, kadang 70. Jika kedua stok kacang ini menipis, Pemkab diminta memasok dari Makassar dan Manado. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kondisi jalan di Pasar Lama Sentani kian hari kian parah. Lubang besar menganga seolah siap menelan pengendara yang tidak hati-hati melintas. Belum lagi saluran drainase yang tidak berfungsi, sehingga ketika hujan deras turun, pasar dan jalan terendam air. Mereka yang lama menetap di Kabupaten Jayapura pasti sudah akrab dengan Pasar Lama Sentani. Pasar ini pernah menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura. Namun kini, ibarat habis manis sepah dibuang, Pasar Lama Sentani terlupakan. Banyak pengendara, khususnya sepeda motor, yang terjatuh akibat jalan yang berlubang. Warga meminta pemerintah Kabupaten Jayapura memperbaiki jalan ini karena selama 2 tahun diabaikan.
Itu sudah ada berapa tahun? 2 tahun. Sudah sekitar. Jadi selama ini belum ada perbaikan atau? Biasa ada perbaikan. Waktu itu mau perbaiki, tapi sampai sekarang belum ada. Kalau dari Bapak selaku RT koordinasi dengan kelurahan dan distrik seperti apa? Pernah ini kita sama-sama, tapi waktu pembongkaran saja. Tapi perbaikan belum ada. Siap. Pembongkarannya itu kapan, Pak? Kalau tidak salah tahun 2002 kah? 2003 sekarang kan? Mungkin 2 tahun lah. Pak, kira-kira harapan supaya jalan ini perbaiki ada yang mau disampaikan nggak? Ini perlu disampaikan, ini perbaikan gotnya. Yang utama adalah parit. Karena kalau paritnya bagus, berarti kan tidak ada air keluar dari parit. Sekarang kan paritnya rusak. Oh, jadi kalau setiap hujan pasti banjir gitu? Tidak begitu banjir juga, tapi kalau ada hambatan di bawah parit itu kan ada keluar air. Macam di depan ini kan rusaknya itu biasa juga orang-orang orang masyarakat biasa juga timbul baru dia cor, tapi selesai cor itu berapa? Tidak cukup 1 bulan ini lagi rusak toh. Pedagang dan warga menyambut baik jika pemerintah daerah mau membenahi pasar ini. Apalagi pasar Lama Sentani bersejarah dan menjadi gantungan hidup masyarakat dan pedagang. Ari melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.